Stres berfungsi sebagai sinyal internal yang memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Ini muncul ketika kita salah menggunakan energi atau mendekati hidup dari sudut pandang yang salah. Dengan tuntutan dan tanggung jawab yang terus meningkat, tidak mengherankan jika stres telah menjadi teman yang sering datang dalam kehidupan kita, bahkan sering terlalu akrab dengan kita. Tekanan konstan untuk unggul dalam berbagai domain kehidupan seperti pekerjaan, hubungan, dan kewajiban sosial dapat menyebabkan stres kronis. Selain itu, norma-norma sosial dan kebutuhan untuk sesuai dengan standar yang tidak realistis dapat berkontribusi pada pengelolaan energi yang salah, yang lebih memperparah tingkat stres. Namun stres juga dapat menjadi akibat dari masalah yang lebih dalam, seperti mengabaikan aspek penting dalam hidup kita. Ketika kita terperangkap dalam rutinitas dan tanggung jawab harian kita, kita mungkin tanpa disadari mengabaikan kesejahteraan fisik dan emosional kita. Kurangnya perhatian terhadap perawatan diri dan mengabaikan kebutuhan untuk bersantai atau berlibur, sehingga dapat memicu reaksi stres. Selain itu, penyalahgunaan sumber daya alam dan mengabaikan tanggung jawab kita terhadap lingkungan dapat menyebabkan perasaan bersalah dan kecemasan yang lebih menambah tingkat stres. Efek stres dan depresi yang berkepanjangan dapat sangat dalam dan mempengaruhi tidak hanya kondisi mental dan emosional kita, tetapi juga kesehatan fisik kita. Respon stres tubuh dirancang untuk membantu kita mengatasi tantangan-tantangan jangka pendek. Namun stres kronis dapat membuat tubuh kita dalam keadaan siaga tinggi yang dapat memiliki efek merugikan pada sistem kekebalan tubuh dan kesejahteraan secara keseluruhan. Emosional dan psikologis terganggu. Kita mungkin menemukan diri kita tidak mampu menavigasi tantangan-tantangan sehari-hari dengan efektif. Stres kronis dapat mengganggu kemampuan kognitif kita, menyebabkan masalah ingatan menjadi kurang fokus dan kesulitan untuk membuat keputusan. Selain itu, stres dapat menegangkan hubungan interpersonal kita dan bahkan menyebabkan konflik dan isolasi sosial. Dimensi moral dari stres sama pentingnya. Stres dapat merusak integritas moral kita, membuat kita membuat keputusan cepat dan tidak etis dalam upaya untuk mengurangi ketidaknyamanan kita. Dalam keadaan stres ini, individu mungkin menggunakan kebohongan, perilaku manipulatif, atau bahkan agresi yang lebih memperburuk stres yang mereka alami. Untuk mengatasi tantangan stres dan depresi dengan bijaksana, kita harus mengakui dan memeluk nilai-nilai mendasar dalam hidup kita. Tanggung jawab, kebaikan, rasa hormat terhadap alam, kreativitas adalah komponen penting dari keberadaan yang memuaskan. Tanggung jawab melibatkan pengakuan terhadap peran kita dalam membentuk hidup kita dan mengambil tanggung jawab atas pikiran, emosi, dan tindakan kita. Hal ini membutuhkan kita untuk bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan kita, membina rasa penguasaan dan kontrol atas keadaan kita. Kebaikan dan empati memainkan peran penting dalam mengurangi stres dan mempromosikan kesejahteraan. Menjadi berempati terhadap diri sendiri dan orang lain memungkinkan kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menyayangi. Melalui tindakan-tindakan kebaikan dan empati, kita membangun hubungan yang berarti dengan orang-orang di sekitar kita, membina rasa memiliki dan saling pengertian. Rasa hormat terhadap alam adalah penting juga untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan kita. Dengan mengakui keterhubungan semua makhluk hidup dan keseimbangan yang halus dari ekosistem, kita dapat membina rasa hormat dan apresiasi yang mendalam terhadap dunia tempat kita tinggal. Kreativitas adalah alat yang kuat untuk ekspresi diri dan pemecahan masalah. Terlibat dalam kegiatan kreatif seperti seni, musik, atau menulis dapat menjadi saluran meredakan, pengobatan, dan penyembuhan untuk stres dan kegelisahan emosional. Hal ini memungkinkan kita
untuk mengeksplorasi emosi dan pemikiran kita, mendapatkan wawasan tentang dunia batin kita. Dengan mematuhi nilai-nilai ini, kita menciptakan fondasi yang kokoh untuk pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Nilai-nilai ini tidak hanya membimbing kita ke dalam masa-masa stres, tetapi juga membentuk interaksi kita dengan orang lain dan dunia di sekitar kita. Integritas moral memainkan peran penting dalam mengelola stres dan depresi secara efektif dengan mematuhi hukum-hukum universal dan mengakui hak orang lain. Kita membangun masyarakat yang didasarkan pada keadilan dan belas kasihan. Pengejaran integritas moral mendorong kita untuk membina kompas etis yang kuat, membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Integritas moral memberdayakan kita untuk menghadapi masalah-masalah sosial utama seperti polusi dan korupsi dengan tekad dan rasa tujuan. Ini mendorong kita untuk memimpin dengan contoh, menginspirasi perubahan positif dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Dalam masa stres, memegang teguh nilai-nilai moral kita dapat berfungsi sebagai sinar petunjuk, membantu kita menavigasi tantangan dengan ketahanan dan kebijaksanaan. Ketika dihadapkan pada situasi yang menimbulkan stres, penting untuk mendekatinya dengan positif dan kebaikan. Belajar untuk memaafkan dan memahami orang lain serta diri kita sendiri dapat mengurangi ketegangan dan mengarah pada hubungan yang lebih sehat. Belas kasihan pada diri sendiri memungkinkan kita untuk mengakui ketidaksempurnaan kita tanpa penilaian dan membina rasa penerimaan dan kedamaian batin. Selain itu, merawat diri secara fisik dan emosional meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi stres dengan lebih efektif. Terlibat dalam efektivitas fisik secara teratur, mengadopsi pola makan seimbang, dan mendapatkan istirahat yang cukup adalah aspek-aspek penting dari perawatan diri. Memprioritaskan teknik relaksasi seperti meditasi, latihan pernapasan yang dalam, atau yoga dapat membantu menenangkan pikiran dan mempromosikan kesejahteraan emosional. Perubahan adalah aspek yang melekat dalam hidup, dan merangkulnya dapat memberdayakan daripada menolak yang tak terhindarkan. Kita harus berusaha untuk memahami alam dan mematuhi hukum-hukum universal dengan beradaptasi dengan perubahan dan menemukan harmoni dengan dunia di sekitar kita. Kita mengurangi stres dan membuka diri untuk peluang-peluang baru, untuk pertumbuhan dan pengembangan diri. Merangkul perubahan membutuhkan pola pikir fleksibel dan ketahanan, memberdayakan kita untuk mengatasi tantangan dengan keanggunan. Alih-alih melihat perubahan sebagai ancaman, kita dapat mengubah pandangannya sebagai kesempatan untuk pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Merangkul perubahan dapat menghasilkan pengalaman-pengalaman transformatif yang memperluas pemahaman kita dan memperkaya kehidupan kita. Pendekatan hidup yang sadar dan penuh perhatian dapat berdampak yang sangat berarti pada kesejahteraan kita dengan memperhatikan pilihan, perilaku, dan konsekuensinya. Kita membuat keputusan yang lebih bijaksana dan mengurangi tingkat stres. Hidup yang penuh perhatian melibatkan hadir sepenuhnya dalam momen ini dan membuat pilihan-pilihan yang sadar yang sejalan dengan nilai dan tujuan kita. Berlatih kesadaran memungkinkan kita untuk mengembangkan kesadaran yang lebih besar terhadap pikiran dan emosi kita dengan mengamati pengalaman-pengalaman batin kita tanpa penilaian. Kita mendapatkan wawasan tentang pola pikir dan reaksi kita terhadap pemicu-pemicu stres. Hidup penuh perhatian juga mendorong kita untuk terlibat dalam refleksi kritis dan penyelidikan diri. Mengambil waktu untuk mempertimbangkan motif-motif yang mendasari tindakan dan kepercayaan, kita membantu kita menyelaraskan pilihan-pilihan kita dengan nilai-nilai inti kita. Ini membina rasa kesadaran diri yang lebih dalam dan memungkinkan kita menavigasi kompleksitas kehidupan dengan lebih jelas dan dengan niat yang lebih baik. Sepanjang sejarah, peristiwa-peristiwa yang memicu perubahan telah memaksa umat manusia untuk mengevaluasi jalannya dan merangkul perubahan.
Meskipun kita tidak menginginkan peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, mereka dapat berfungsi sebagai panggilan untuk bertindak bersama dan bertanggung jawab. Peristiwa-peristiwa yang memicu perubahan besar seperti bencana alam menunjukkan keterhubungan umat manusia. Harapannya adalah dengan belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu dan mengatasi masalah-masalah yang mendesak secara proaktif, kita dapat menghindari peristiwa-peristiwa yang mematikan dan membudayakan dunia yang lebih berkelanjutan dan harmonis. Individu yang merespons peristiwa-peristiwa ini dengan belas kasihan dan rasa tujuan seringkali muncul sebagai agen-agen perubahan positif yang menginspirasi orang lain untuk berkontribusi pada perbaikan masyarakat. Dunia modern membanjiri kita dengan gangguan dan kompleksitas yang berkontribusi pada stres dan depresi. Menemukan keseimbangan dan merangkul kesederhanaan adalah penting untuk mempromosikan pengembangan diri. Melepaskan beban-beban yang tidak perlu dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dapat mengarah pada kehidupan yang lebih tentram dan memuaskan. Menyederhanakan kehidupan kita memungkinkan kita untuk mengalokasikan waktu dan energi untuk kegiatan-kegiatan dan hubungan-hubungan yang memberi kita kegembiraan dan pemenuhan. Ini melibatkan pembersihan ruang fisik dan mental kita, melepaskan diri dari kepemilikan materi, dan menilai ulang prioritas-prioritas kita. Dengan mengurangi ketergantungan kita pada rangsangan-rangsangan eksternal, dan menemukan kepuasan dalam kesenangan-kesenangan sederhana, kita dapat membudayakan rasa kedamaian dan kesejahteraan batin. Menemukan keseimbangan dalam rutinitas harian kita sama pentingnya. Mencapai keseimbangan harmonis antara pekerjaan, waktu luang, dan waktu pribadi memungkinkan kita untuk mengisi ulang energi dan menjaga pandangan hidup yang sehat. Merangkul gaya hidup seimbang membudayakan rasa pemenuhan dan kegembiraan, memberdayakan kita untuk mengatasi stres dengan lebih efektif. Mengatasi stres dan depresi dengan bijaksana tidak berarti menghadapi tantangan-tantangan sendirian. Mencari dukungan dari orang-orang terkasih, teman-teman, atau konselor profesional dapat memberikan wawasan berharga dan kelegaan emosional. Terhubung dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa membudayakan rasa memiliki dan pengertian, dan mengurangi beban stres. Terlibat dalam komunitas-komunitas yang mendukung atau mencari bimbingan dapat memberdayakan kita untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kesulitan. Kekuatan koneksi manusia terletak pada kemampuannya untuk memberikan ketenangan, inspirasi, dan rasa memiliki di tengah-tengah tantangan-tantangan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.